Assalamualaikum. Kembali lagi di Java Film. Kali ini kita akan membahas sebuah film Korea yang berjudul Sweet and Sour. Sweet and Sour merupakan film garapan sutradara Lee Gye-byeok yang mengadaptasi cerita dari novel dengan judul Initiation Love 2004 oleh Kurumi Inui. Film ini mulai tayang pada tanggal 9 Juni tahun 2021 di Netflix, dengan durasi 102 menit. Sweet and Sour bergenre romantis, mengisahkan hubungan asmara antara Yang Hyuk dengan Jung Da-eun yang merupakan seorang suster. Di awal hubungan mereka Yang Hyuk bersikap begitu baik pada Da-eun, namun ketika ia akhirnya menjadi karyawan kontrak di sebuah perusahaan besar, sikapnya mulai berubah. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like dan komen. Film bermula saat seorang pasien bertubuh gemuk bernama Lee Yang Hyuk, Lee Wo-jae, memasuki sebuah rumah sakit di daerah Incheon karena penyakit hepatitis yang dideritanya. Si pasien menempati kamar yang teman kamarnya bahkan keluarganya sendiri, seolah menjauhi dia, karena mereka takut tertular. Hanya seorang perawat cantik nan manis bernama Jung Da-eun Chae Subin, yang begitu baik dan manis terhadapnya. Dan sikap tersebut membuat Yang Hyuk salah sangka dan jatuh cinta pada sosok perawat tersebut. Hal tersebut membuat Yang Hyuk enggan keluar dari rumah sakit, dan setiap harinya sibuk mencari tahu sosok si perawat, memberinya makanan saat si perawat kelaparan, membiarkan Da-eun tertidur di kasurnya, ketika dia begitu mengantuk. Sampai akhirnya, masa penyembuhannya di rumah sakit berakhir, Yang Hyuk telah sembuh, dan dinyatakan bisa pulang. Sekeras apapun dia bertahan ingin terus di rumah sakit demi bisa bertemu Da-eun, tapi akhirnya toh dia harus keluar. Meskipun udah sembuh dan keluar rumah sakit, Yang Hyuk tetap rajin mengunjungi rumah sakit demi menemui Da-eun. Sayangnya dia nggak bisa bertemu karena Da-eun sedang cuti. Dia bahkan diusir dari rumah sakit, namun sebelumnya Yang Hyuk sempat menemukan nomor kontak Da-eun, meski nomor akhirnya nggak sempat dicatat. Yang Hyuk tak menyerah, sesampainya di rumah, dia mencoba nomor HP dengan percobaan beberapa nomor belakang. Setelah banyak salah sambung, akhirnya ketemu juga dong nomor Da-eun. Bukan hanya itu, Da-eun malah memintanya untuk datang ke apartemennya, karena dia sedang sakit dan sendirian. Karuan saja Yang Hyuk berdiri, lari ke kamar orang tuanya mengambil kunci mobil ayahnya, lalu berangkat dengan ngebut ke apartemen Da-eun. Sampai di sana, hatinya berbunga-bunga, karena Da-eun memintanya untuk menginap, bahkan Da-eun memeluknya dengan erat. Sejak saat itu hubungan mereka jadi lebih dekat, Yang Hyuk jadi lebih sering menjemput Da-eun ke rumah sakit sepulangnya bekerja, mereka juga pergi dinner bareng. Oh ya, ketika di rumah sakit, Yang Hyuk pernah melihat dan menanyakan tentang cincin yang ada di jari manis Da-eun, dan kala itu Da-eun mengatakan bahwa cincin tersebut adalah cincin kelulusan. Lalu ketika mereka dinner, Yang Hyuk melihat bahwa cincin tersebut sudah nggak ada di jari Da-eun, dan dijawab Da-eun kalau cincinnya udah hilang. Bukan hanya itu, tiba-tiba Da-eun mengajak Yang Hyuk untuk berlibur ke Pulau Jeju, karena seorang sahabatnya memberikannya tiket liburan ke sana. Tentu saja Yang Hyuk senang mendengarnya, dan berkata akan mencari restoran enak di Jeju. Scene berpindah ketika Da-eun bersama Yang Hyuk sedang mencari baju couple, sayangnya karena badannya kegendutan, tak ada satupun baju couple yang muat di badannya. Hal itu membuat Yang Hyuk kesal, dan berniat untuk menguruskan badan, sampai nggak mau makan makarun yang sebenarnya dia pengen makan. Lalu, hari keberangkatan mereka tiba, Da-eun telah menunggu di bandara, ketika Yang Hyuk datang dengan menggunakan taksi. Dia begitu kesal karena nggak bisa menjemput Da-eun, lantaran ayahnya menyembunyikan kunci mobilnya. Saat Yang Hyuk sedang mengomel karena itu, Da-eun malah tersenyum dan mengeluarkan sebuah sepatu dengan ukuran kakinya, yang model dan warnanya sama persis dengan sepatu yang dikenakan Da-eun. Yang Hyuk begitu terharu sekaligus sedih, dia mengira Da-eun membelikan sepatu couple karena tak mendapatkan baju couple, karenanya dia berjanji akan menguruskan badannya,
agar tahun depan bisa kembali ke Pulau Jeju, dengan mengenakan sepatu maupun kaos couple dengan Daeng. Setelah berjanji demikian, Yang Hyuk malah berlari-lari mencoba sepatu itu. Scene berpindah pada seorang lelaki tampan dengan badan atletis sedang berlari. Dia mengenakan sepatu yang sama persis dengan sepatu yang dibelikan Daeng sebelumnya. Pemuda tersebut adalah Yang Hyuk, Yang Ki-yong, kekasih Daeng yang tampan dan bekerja sebagai arsitek di sebuah perusahaan kecil di Incheon. Suatu hari, atasan Yang Hyuk memberitahukan bahwa dia akan mengirim Yang Hyuk ke perusahaan besar di Seoul. Tentu saja Yang Hyuk gembira, meskipun tetap sedih memikirkan akan berpisah dengan kekasihnya Daeng. Tak berlama-lama, Yang Hyuk mencari solusi agar dia bisa mengejar karirnya di Seoul, tapi juga masih bisa selalu bersama Daeng setiap harinya, dan akhirnya dia membeli sebuah mobil karena dia bakalan pulang pergi dari Seoul ke Incheon setiap harinya. Hari pertama kerja, semua masih bisa berjalan lancar, karena Yang Hyuk bangun pagi untuk bersiap ke kantor di Seoul. Sesampainya di kantor, dia bertemu dengan atasannya, dan diperkenalkan oleh seorang rekan kerja wanita yang jutek dan doyan bersaing, bernama Boyoung Crystal Jung. Meski Boyoung sangat kompetitif, tapi dia sangat teledor dan jorok. Sungguh bertolak belakang dengan Yang Hyuk yang terbiasa rapi. Akan tetapi, karena mereka adalah rekan kerja, disuruh kerjain proyek bareng berdua, sering lembur, dan kondisi kantor seringnya mendukung hadirnya perasaan lain dari keduanya. Lama-lama tameng kesetiaan Yang Hyuk runtuh juga. Keadaan diperparah dengan kondisi Yang Hyuk yang selalu harus lembur menyelesaikan pekerjaan berdua dengan Boyoung, lalu kemudian balik ke Incheon yang sesampai di Incheon malah tertidur saja saking capeknya. Sementara Daeng juga sama capeknya, akibat sering lembur di rumah sakit, dan ditambah ternyata dia hamil. Kenyataannya, Yang Hyuk tidak menyukai kehamilan Daeng, dan semakin membuat hubungan mereka kacau. Bahkan ketika Yang Hyuk memutuskan libur sebentar, dan menemani Daeng jalan-jalan, Yang Hyuk tak bisa menemaninya seperti biasa, karena terlampau lelah. Sampai akhirnya, ketika mereka sedang dalam mobil dan berantem, Yang Hyuk malah salah manggil nama Daeng jadi nama Boyoung. Seketika Daeng baper dan marah, dan menuduh Yang Hyuk telah selingkuh. Yang Hyuk yang tidak merasa selingkuh dengan Boyoung, begitu kesal dengan tuduhan tersebut, malah menurunkan Daeng dari mobil dan dia kabur pulang ke kantornya di Seoul. Dan tebak apa yang dia lakukan di sana? Malah selingkuh beneran dong ama Boyoung, sampai tidur di apartemen Boyoung. Sejak saat itu, Yang Hyuk tak pernah lagi pulang ke Incheon. Dia asyik dengan Boyoung, sampai akhirnya mereka menyelesaikan proyek yang telah dikerjakan berdua selama berhari-hari. Setelah proyek selesai, ternyata perusahaan besar tersebut malah mengembalikan mereka ke kantor masing-masing. Yang Hyuk jadi semakin sedih, kekasih tercinta lepas, tapi ternyata dia kudu balik lagi ke Incheon. Terlebih ketika reminder di HP-nya menunjukkan bahwa waktu berlibur mereka ke Jeju semakin dekat. Daeng memang tidak membatalkan tiket yang telah mereka pesan jauh hari sebelumnya. Dan Yang Hyuk telah mengirimkan pesan, agar Daeng membatalkan saja tiket itu, atau kalau tetap mau pergi silahkan saja. Ketika malam perayaan suksesnya proyek mereka, sekaligus malam perpisahan mereka dengan kantor tersebut, Yang Hyuk semakin merasa kangen dengan Daeng, lalu tiba-tiba memutuskan untuk segera pulang ke Incheon, karena yakin Daeng akan menunggunya di bandara. Segera Yang Hyuk berangkat ke bandara Incheon, dan benar saja. Di bagian depan bandara dia melihat Daeng sedang menunggu seseorang. Yang Hyuk segera turun dari taksi, dan berlari dengan senyum bahagia menuju Daeng yang juga sedang melambaikan tangan menyambutnya dengan senyum. Namun, tiba-tiba Yang Hyuk terjatuh karena bertabrakan dengan seseorang, dan Daeng terkejut berlari mendatanginya. Sayangnya, Daeng malah seperti tidak melihatnya, malah membantu lelaki gendut yang menabraknya sebelumnya. Dan tebak siapa lelaki gendut itu? Iya, dia adalah Yang Hyuk gendut di awal tadi. Lah kok, membagongkan gak sih film ini? Disinilah plot twistnya. Dan kayaknya, banyak banget penonton yang terkecoh sampai selesai pun gak nyadar,
kalau si gendut dan si tampan itu beda orang.